Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Bapak Martin, yang terhormat Pendeta Teddy, serta yang terhormat Korwil dari wilayah Sukamarang sama Kota Waringin Barat. Yang terhormat juga dari jajaran kepanitiaan serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi rahmat nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka perayaan Natal tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Nah, di sini saya selaku pemerintah desa Tupai Batu Bawah mengucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada jajaran kepanitiaan, umumnya kepada donatur yang mana terlibat langsung maupun tidak langsung, sehingga perayaan Natal ini bisa berjalan dengan lancar yang sesuai yang kita rencanakan. Di sini mungkin saya tidak panjang lebar, mungkin tadi sudah dari Bapak Pendeta menyampaikan banyak. Cuma saya mungkin dari tema yang ada ini sedikit untuk penekanan. Karena apa? Iman itu kan berarti percaya kita. Percaya itu tergantung dari kita. Bagaimana caranya kita membuktikan kepercayaan itu. Nah, kalau percaya aja enteng, oh saya percaya adanya Tuhan, percaya adanya Yesus. Tapi pembuktiannya itu seperti apa? Harus, itu kita gali. Galinya kita mungkin dari Bapak Pendeta, mungkin dari gembala yang lain. Nah, disitulah terjadi, karena ilmu itu ada transferan yang harus kita gali. Itu intinya. Terus kedua, tadi saya juga tertarik mungkin yang disampaikan, semuanya itu ada campur tangannya Tuhan. Kita makhluk sosial itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain juga. Maka dari itu kita percaya ada tangan Tuhan di situ. Juga kita harus jangan lupa, karena kita makhluk sosial, kita harus berinteraksi kepada sesama. Suatu contoh, karena gini, kita doa tuh nggak usah yang ribet-ribet. Soalnya apa? Saya yakin apa yang disampaikan tadi, kita itu seperti Maryam tadi kan nggak punya kehendak, Pak. Dalam arti itu keinginan sana. Kita hidup di sini. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu apa pernah mempunyai cita-cita hidup di dunia? Nggak ada dong. Yang naruh sana Allah. Berarti kalau Allah itu naruh, Tuhan itu naruh kita hidup di dunia, berarti Dia yang mencukupi. Kan gitu. Jadi kita berdoanya gini ya, ya Allah, saya ini kan nggak pernah mempunyai keinginan hidup di dunia. Tapi sampai yang menaruh di situ, tolong kalau sampai yang naruh saya hidup di dunia, tolong cukupi kehidupan saya dan selesaikan masalah saya. Itu aja, beres. Nah itu, jadi kok perlu ribut, karena apa? Kalau kita tidak kendaki, mungkin lahir aja udah meninggal, kan gitu. Masih dalam perut ibu udah meninggal, kan gitu aja. Jadi maka dari itu kita ini diciptakan hidup di dunia ini, berarti kita satu. Karena apa? Kita percaya ada Tuhan. Kedua, kita makhluk sosial, berarti kita harus hidup rukun kepada sesamanya. Karena apa? Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Siapa orang hidup di dunia ini tanpa bantuan orang lain bisa? Saya yakin tidak ada yang bisa. Sabun aja nggak bikin sendiri, buku aja nggak bisa bikin sendiri, kan gitu. Maka dari itu kita memerlukan orang lain. Maka dari itu kita hidup di dunia tidak bisa sombong. Yang wajib sombong itu Tuhan. Maka dari itu saya di tengah-tengah ini, monggo kita bersama-sama bagaimana caranya
untuk mempertajam iman kita masing-masing. Karena kalau iman itu dalam arti bahasanya percaya, tapi kalau percaya aja ngambang. Gak kita tancapkan iman itu seperti apa sih? Karena apa? Tuhan itu seperti apa? Kita nggak tahu seperti apa yang disampaikan Bapak Pendeta tadi. Bisa berinkarnasi dalam arti untuk menyadarkan siapapun. Bahkan mungkin di keyakinan Bapak Ibu, mungkin di keyakinan saya juga ada namanya malaikat. Kadang orang bentuknya pengemis Pak, jam 3 sore ngemis, datang ke rumah orang seperti Bapak ceritakan, tahu-tahu di situ ditolak, padahal itu malaikat. Nah ini, maka dari itu kita hidup di dunia ini tetap ada ujian. Kita sekolah ada ujian. Nah, maka dari itu yang bisa dalam arti menghadapi ujian itu itu insya Allah yang lolos. Maka dari itu semua kita hidup ini bahasanya dituntut bagaimana caranya kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu intinya apa yang disampaikan Pak Pendeta. Betul, di ajaran Bapak mungkin ajaran kita sama. Kalau kita udah mendekatkan diri kepada yang menciptakan kita, insya Allah apa? Kalau kesah apa? Tidak ada. Kenapa? Iman kita sudah tertancap, walaupun ada badai, walaupun ada cobaan, mungkin suaminya meninggal, anaknya Pak, insya Allah tenang karena ada iman yang ada di dalam dada itu. Jadi itu saya berharap mungkin Pak Kristiono mungkin saya tadi melihat mungkin Pak Pendeta ceramah di depan ini keringet ya. Tolong nanti tahun 2006 depan ini disiapkan kipas. Anggarkan bisa nanti insya Allah. Amin. Gitu. Soalnya saya melihat tadi, waktu ini kepanasan Pak bisa melihat. Nah, maka dari itu alhamdulillah Pak Kristiono juga dari kaum kami Pak. Jadi dia tahu insya Allah nanti tahun 2026 nanti peringatan Natal tahun 2006 di depan ini sudah ada kipas angin. Amin. Jadi pembawa nanti nggak kemeringet. Nah itu kalau nanti enjoy, jadi yang mendengarkan dengan. Jadi itu menurut saya mungkin sambutan saya berharap kepada Bapak Martin. Nah ini juga kita kental sekali Pak. Banjir semuanya itu fungsi saya sama Pak Martin aja yang bertahan di sini. Tanpa ada lampu listrik, pakai minyak goreng itu sama tisu Pak untuk nyalakan. Tapi kita semangat, Pak Martin juga Miss Linda. Nah itu, maka dari itu kita berharap insya Allah di Bungkai Batu Bawah ini toleransi beragama cukup kental sekali. Mungkin kita semenjak Kades tahun 2006 jadi sampai sekarang itu tidak ada permasalahan gesekan antara umat beragama di Bungkai Batu Bawah. Enjoy dalam arti aman. Nah itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya karena waktu sudah larut malam, jadi sambutan saya singkat padat, yang penting maknanya betul-betul menyentuh. Intinya bagaimana caranya kita untuk saling hormat, menghormati, dan menghargai, terutama mari kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bapak Kepala Desa. Demikian sambutan beliau, dan sebelum kita mengakhiri serangkaian acara kita pada malam hari ini, sekali lagi kita akan menyaksikan persembahan yaitu tari Ibraden